Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menyelesaikan tugas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3 PB2. Dalam subtema 3 PB2 ini yang akan kita bahas itu adalah 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan PKM. Oke, untuk bahasa Indonesia kemarin kita belajar tentang upaya perwujudan benda cair atau benda mencair. Sudah melakukan praktek ya, kalian pilih salah satu bahan padat yang kalian lakukan prakteknya di rumah. Kalian untuk memperhatikan perubahan wujud benda ya, perubahan wujud benda. Ada yang mentega, ada yang coklat, ada yang lilin, ada yang gula, macam-macam begini lihat kemarin tadi ya. Semuanya mengerti. Berarti kalau benda padat misalnya diletakkan di udara terbuka, dia akan mencair. Benda padat apabila dipanaskan akan mencair ya. Benda padat apabila diletakkan di luar ya, di udara terbuka, dia akan mencair. Nah, itu adalah perubahan wujud benda, yaitu dengan cara mencair. Nah, sekarang di sini buka halaman berapa di sini? Maaf. Buka halaman 117, halaman 117. Nah, halaman 117 ini adalah perubahan wujud benda membeku. Perubahan wujud benda membeku dari cair menjadi padat, dari cair menjadi padat. Itu adalah perubahan wujud benda membeku. Jadi, membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, jadi membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kalau di sini prakteknya itu adalah membuat es lilin. Nah, es yang ini ya, es lilin dibuat, dimasak, apa aja misalnya dimasak, misalnya ada rasa buah, kita blender rasa buahnya, kalian buat gitu ya. Nah, ini kalian masak, kalian tambahin apa? Gula, sirup, ya. Misalnya ada susu, kalian masak, ada airnya, sudah ada rasanya, kalian tuangkan ke dalam plastik, diletakkan di freezer atau kulkas, maka ia akan membeku. Jadi itu perubahan wujudnya artinya membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, itu adalah perubahan wujud benda membeku, ya. Jadi itu perubahan wujud benda membeku. Nah, ini ya. Ini lihat, ada tomat, ada ini. Nah, ini ada gula, ada plastiknya, ada susunya. Nah, ini dimasak, ya, dimasak. Pengennya Ibu tuh kalau kita tatap muka secara normal ya anak-anakku semuanya ya. Ibu tuh pengen kalian tuh melakukan percobaan di sekolah. Nggak usah di sekolah misalnya, ya, melakukan percobaan di sekolah, kita buat nanti setelah jadi kita masukkan di freezer rumah kalian masing-masing, besok bawa. Nah, itu namanya proses dari cair menjadi beku. Ya, itu perubahannya ya. Misalnya, Bu, aku pengen coba buat, boleh, tidak apa-apa, pengen coba buat itu boleh, tidak apa-apa. Tidak Ibu larang. Bu, aku tidak galak Ibu, juga tidak apa-apa. Jadi kalau pengen mencoba boleh, tapi tidak Ibu ini sarankan. Tapi kalau pengen mencoba ya silakan. Ya, cak manuin kata Ibu dari cair menjadi beku. Ya, nah ini namanya buat es lilin. Ya, kalau Ibu pengen rasanya, kalau kita tatap muka pengennya praktek, tapi ya sudahlah, nggak usah lah ya. Tapi kalau ada yang pengen praktek di rumah, pengen mencoba membuatnya, silakan coba dibuat ya. Oke. Nah, jadi sudah dari percobaan ini nanti ada yang harus kalian jawab itu di halaman 118 ya, 117, halaman 118. Nah, kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 kalian jawab di sini. Ya, sesuai dengan pertanyaan di sini kalian jawab ya, sesuai dengan percobaan yang di belakang tadi ya, percobaan membuat es lilin. Itu untuk bahasa Indonesianya. Ingat, untuk bahasa Indonesianya ini harus gunakan kalimat sampiran. Biasakan bahasa Indonesia gunakan kalimat sampiran. Nah, kita dalam melaksanakan praktek, kalian pada saat melaksanakan praktek mencair kemarin ada dibantu kan? Maksud Ibu ada yang misalnya minta bantu, nenek siapkan aku mentega. Mama ada dak ini bahan coklat, Mama cak mana ini? Nah, itu namanya kerjasama, ya, kerjasama. Nah, pembuatan es lilin tadi juga merupakan salah satu kerjasama. Kenapa? Tidak mungkin bisa mungkin selesai oleh kita, tetapi barangkali agak lama. Tetapi kalau dilakukan dengan kerjasama atau pembagian tugas dalam kelompok, ya, itu akan lebih mudah. Misalnya, Ibu Dini bagi itu kelompok kalian. Ada satu kelompok itu misalnya ada 4 orang, ya, ada 4 orang atau 5 orang. Nah, jadi 5 orang itu ada yang bawa
susu, ada yang bawa gula, ada yang bawa buah-buahan yang sudah di blender, ada yang bawa sirupnya, ya nggak? Nah, ada yang bawa plastik sama apa airnya, ya. Nah, itu air masak, jadi tinggal diudek-udek aja, ya. Nah, itu namanya ada pembagian tugas. Nanti pada saat di sekolah dikerjakan secara bersama-sama. Itu namanya pembagian tugas atau kerja kelompok, ya. Nah, di dalam sekolah juga, di sekolah kita bukan hanya ada siswa aja yang ada di sekolah, tetapi ada perangkat-perangkat yang lain yang membuat sekolah itu bisa berjalan, ya enggak? Sebuah kelompok itu berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh beberapa teman yang lain, rekan-rekannya yang lain, ya. Nah, di sekolah itu ada siapa aja? Ada kepala sekolah, ya enggak ya? Ada guru, ada wakil kepala sekolah, guru itu banyak, ada guru wali kelas, ada guru bidang studi juga banyak, ada guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru TIK, ada penjaga sekolah, ada bagian TU, ada bagian yang UKS, ya. Ada bagian bendahara. Nah, setiap tugas itu mempunyai perannya masing-masing. Jadi setiap anggota itu mempunyai perannya masing-masing. Contohnya, kepala sekolah kita siapa namanya? Harus tahu ya. Namanya Ani Fitriani, SPD. Tugasnya apa? Dia memimpin semua yang ada. Memimpin semua karyawan, guru, dan TU yang ada di sekolah. Nah, itu adalah tugasnya seorang kepala sekolah. Nanti misalnya guru kelas 3B siapa begini ya dia. Apa tugasnya? Nanti guru ini. Nah, itu adalah pembagian tugas. Jadi setiap sesuatu itu, setiap ada dalam suatu kelompok, dalam suatu instansi, dalam suatu kelompok, namanya kelompok ya, yaitu nama instansi apa? SD Kartika 22. Itu pasti ada susunan keanggotaan dan perannya masing-masing. Nah, yang begini kalian pengen buat itu adalah kalian tuliskan ya, kalian tuliskan peran apa saja, pembagian tugas apa aja yang ada dalam sekolah. Contohnya tadi kayak ini di sini nih, misalnya nama tadi Ani Fitriani SPD, dia sebagai apa perannya? Sebagai kepala sekolah. Nah, satu lagi siapa? Misalnya nama ibu, dia sebagai apa? Guru kelas apa. Nanti siapa lagi yang ada di lingkungan sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekolah. Jadi jadi kalian buat di sini namanya siapa, perannya sebagai apa, ya. Kalian pasti sudah tahu kan nama guru masing-masing kita kan. Guru agamanya siapa, bendaharanya siapa. Jadi kalian tuliskan bagian-bagian atau bagian-bagian dalam dalam sekolah, dari kepala sekolah, dari gurunya, dari bendaharanya, ya. Kalian buatkan di sini paling tidak ada 5 nama yang ada di dalam lingkungan sekolah, ya. Tapi bukan nama siswa, bukan nama teman kalian, tapi 5 yang menunjang dalam kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Mulai dari kepala sekolahnya siapa, gurunya siapa, kalau misalnya kalian tahu TU kita siapa boleh, kalau kalian tahu si penjaga sekolah kita siapa boleh. Pokoknya tuliskan 5 orang nama yang ada di lingkungan sekolah, kecuali nama teman, ya, nama siswanya. Oke ya. Itu adalah tugas untuk PKN-nya. Jadi pembagian tugas dalam setiap kelompok itu untuk meringankan kerja yang tadi berat, ya. Jadi di sini pembagian tugas berarti tugas tidak dilaksanakan sendiri. Jadi pembagian tugas itu berarti tugas itu tidak dilaksanakan sendiri, melainkan masing-masing anggota mendapat bagian perannya. Dengan pembagian peran ini, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Di sekolah juga ada peran masing-masing. Seperti sekolah Fatimah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Nah, itu jadi peran yang ada di lingkungan sekolah kecuali siswa, ya. Jadi kalian tuliskan namanya siapa, perannya apa. 5 orang yang ada di lingkungan sekolah. 5 orang yang tuliskan 5 orang yang ada di lingkungan sekolah. Tuliskan juga perannya, ya. Itu tugasnya di classroom. Jadi kalian kirim di classroom yang tadi juga kalian jawab halaman ini, menjawab pertanyaan halaman 118 1 sampai dengan 4. Jangan lupa gunakan kalimat sampilan. Sudah selesai, kalian foto. Ini juga kalian buat juga perannya apa. Hanya peran ini aja. 5 orang, ya. 5 orang anggota atau 5 orang anggota yang berperan dalam suatu
di sekolah, lingkungan sekolah kita ya, lingkungan sekolah kalian berada ya. Paham ya Mas Budi? Tadi misalnya kepala sekolah, wali kelas, guru apa, misalnya TU-nya siapa, UKS-nya siapa, kalau tahu, yang tahu aja, jadi hanya lima aja ya. Itu aja yang ingin Budi sampaikan. Semoga kalian mengerti bahwa dalam kerja kelompok itu ada pembagian tugasnya, ada perannya masing-masing, tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya, agar kerjanya lebih ringan, lebih mudah, dan hasilnya jadi maksimal ya. Itu adalah salah satu manfaat, beberapa manfaat dari kerja pembagian tugas ya, atau kerjasama. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.